di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 211.215. Tentu saja, Kuzi tahu bahwa ini masih ribuan mil jauhnya dari apa yang disebut sempurna. Dia merasa para model harus lebih berusaha keras dalam merias wajah mereka. Kalau tidak, itu akan terlihat terlalu glamor. Fokusnya pada wajah sehingga membuat tidak nyaman dan tidak sesuai dengan tema. Namun, setelah penata rias melakukan beberapa perubahan, Kuzi merasa riasannya terlalu tebal atau pakaiannya terlalu berlebihan. Apalagi cara mengikat syalnya terlalu monoton dan terkesan asal-asalan. Deng Dong sedikit bersemangat saat ini. Dia dengan lembut menarik seorang gadis. Maukah kamu mencobaku? Deng Dong juga tidak percaya diri. Dia sudah lama tidak merias wajah tebal, tetapi ketika dia melihat ekspresi tak berdaya Kuzi, dia mengambil kuasnya. Dari segi estetika, tidak ada yang tahu Kuzi lebih baik dari Deng Dong. Deng Dong dengan hati-hati menghapus eyeshadow di wajah model dan mengubahnya menjadi warna pink muda. Lalu dia mencerahkan alisnya yang tebal dan menurunkan eyelinernya. Dengan cara ini, kekuatan ganasnya tiba-tiba berkurang, dan dia tampak seperti wanita muda yang bodoh. Namun, matanya cerah dan jernih, dan dia tidak genit seperti pohon willow yang tertiup angin. Ayo, lihat. Deng Dong masih sedikit ragu. Dia sudah lama tidak memakai riasan tebal, jadi garis-garisnya tidak mulus, tapi terlihat profesional dari kejauhan. Kuzi masih berdiskusi dengan penata rias, dan dia menggunakan hampir semua metode komunikasi yang mungkin, menggunakan kertas dan pena. Sekarang, ketika dia melihat model yang didorong Deng Dong, alisnya yang berkerut mengendur. Seperti ini, Kuzi berjalan mendekat dan menepuk bahu model itu. Ikuti ini, sebuah beban terangkat dari dadanya. Setelah hari yang sibuk, Kuzi merasakan mulut dan lidahnya menjadi kering. Begitu mereka memasuki rumah, Bibi Hui menyerahkan secangkir susu kedelai kepada mereka. Akhir-akhir ini kamu terlalu lelah, jadi aku menaruh kurma merah di dalamnya untuk menyehatkan tubuhmu. Tentu saja, cucu menikmati kemuliaan ibunya. Dia dengan senang hati berlari ke pelukan ibunya untuk mengambil pujian. Bu, aku sudah mencobanya untukmu. Ini sangat bagus. Sisi setuju, matanya menyipit. Bagus, bagus. Kuzi tersenyum sabar dan menyesapnya, merasakan mulutnya berair. Namun, dia belum menyelesaikan karyanya di pameran, jadi ada sesuatu yang dia pikirkan. Dia membahas desainnya dan duduk di meja kopi, memikirkan cara mengikat syal agar terlihat bagus. Dia duduk di sana sampai larut malam. Melihat betapa seriusnya Kuzi, Liang Wen tahu istrinya sedang memikirkan sesuatu, jadi dia pergi tidur setelah beberapa kata nasihat. Kuzi sedikit mengantuk, tapi dia hanya tertidur dengan tangan di pipinya. Bibi Hui tidak tahan lagi. Bukan kebiasaan yang baik untuk begadang semalaman setelah mulai bekerja. Bagaimana jika itu melukai tubuhnya? Dia dengan lembut menutupi Kuzi dengan selimut dan duduk di sampingnya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini seperti bagaimana Bibi Hui menanyakan pertanyaan ini kepada cucu ketika dia menemui masalah dengan kerajinan tangannya. Hati Kuzi menjadi rileks dan dia merasa hangat, jadi dia menceritakan semua masalahnya kepada Bibi Hui. Bibi Hui tersenyum dan mengedipkan mata pada Kuzi. Kamu sudah memikirkan hal ini sampai sekarang. Kuzi mengangguk dengan mengantuk. Apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bibi Hui tersenyum sambil menggaruk hidung Kuzi. Kenapa kita tidak pergi ke mall saja besok dan bertanya pada penjual syal? Mata Kuzi membelalak. Dia tidak mengantuk sama sekali. Kenapa dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Seni berasal dari kehidupan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara memakai syal jika dia menjualnya? Terkadang, pelanggan mungkin tidak tertarik dengan syal yang mewah, namun syal dapat digunakan tidak hanya sebagai syal, tetapi juga sebagai selendang dan mantel. Kuzi pernah melihat ini sebelumnya, tetapi pengetahuannya sangat terbatas, jadi dia tidak langsung memikirkannya. Kuzi memegang erat tangan Bibi Hui dengan penuh semangat. Kamu telah sangat membantuku. Keesokan harinya, Kuzi menyeret Bibi Hui ke pusat perbelanjaan, bertanya sambil mencatat.
Tak lama kemudian, buku catatannya penuh dengan gambar. Cucu juga penasaran. Dia mendongak dan bertanya pada Bibi Hui, apa yang ibu lakukan? Apakah dia ada di kelas? Bibi Hui menyentuh wajah kecilnya. Ibu sedang mencatat inspirasinya. Setelah berjalan-jalan, Kuzi memperoleh banyak hal. Dia tidak pernah merasakan ada begitu banyak cara untuk mengikat syal sutra, dan sangat mengagumi pakar rakyat ini. Saat ini, dia melihat congsam merah muda di jendela pakaian anak-anak, dan sebuah ide baru muncul di benaknya. Kuzi tersenyum dan menyenggol cucu dan Sisi. Kalian berdua bisa pergi dan mencobanya. Jika waktunya tiba, Anda dapat pergi ke pertunjukan runway bersama model kami. Dengan dua anak di atas panggung, seluruh arena pertunjukan tampak semakin manis. Pertunjukan landasan pacu. Cucu tidak mengerti apa itu. Sisi mengikuti teladan kakaknya dan memiringkan kepalanya. Menunjukkan. Pada hari pertunjukan, Kuzi bangun pagi-pagi. Liang Wen awalnya tidak bisa tidur nyenyak, jadi dia secara alami bangun ketika Kuzi bangun pagi-pagi sekali. Hari ini jelas merupakan hari yang sangat penting. Kuzi menyenandungkan naskahnya saat tidur malam sebelumnya, dan Liang Wen mendengarkannya. Para tamu yang terhormat, selamat siang. Selamat datang di acara dan konferensi pers Jale Scarf. Liang Wen tersenyum dan menepuk punggung Kuzi. Oke, terima kasih, CEO-ku. Kamu bisa tidur dulu. Meskipun dia menganggapnya lucu, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pertunjukan apa itu? Mengapa harus konferensi pers? Kenapa dia tidak tahu tentang keributan sebesar ini? Liang Wen memandang Kuzi yang setengah sadar, yang sedang mengambil pakaian dari lemari. Melihat dia masih belum berniat memberitahunya, dia tergoda. Apakah kamu akan masuk berita hari ini? Dia bertanya. Kuzi mengangguk. Dia bisa mencium bau bubur labu yang keluar dari dapur, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kami telah mempekerjakan beberapa reporter untuk memberikan lebih banyak eksposur kepada perusahaan kami. Ini pada dasarnya adalah sejenis iklan, tetapi dampaknya lebih besar daripada iklan. Jajaran produk ini jelas bertujuan untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di industri fashion. Liang Wen tercengang. Dia awalnya ingin meminta Kuzi untuk membawanya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan peristiwa sebesar itu. Dia tidak menyangka pihak lain bahkan tidak berpikir ke arah ini. Untuk apa kamu melihatku? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Kuzi melirik Liang Wen dan merasa cara dia memandangnya sangat aneh. Liang Wen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak sibuk hari ini. Aku akan menjadi pengawal bosku. Dia tidak menginginkannya, jadi dia menggunakan kulitnya yang tebal untuk memaksakan dirinya pada dirinya. Lagi pula, dia biasanya melakukan pekerjaan kasar. Sesekali menonton acara hanya untuk memperluas wawasan dan mengolah pikiran. Lagi pula, dia sangat ingin tahu bagaimana keadaan perusahaan istrinya. Akhir-akhir ini, setiap kali dia mulai bekerja, dia pulang lebih awal dan pulang terlambat, berharap bisa membagi harinya menjadi dua. Liang Wen tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi samar-samar dia merasa istrinya sedang melakukan sesuatu yang besar dalam diam. Kuzi buru-buru membangunkan kedua anak kecil itu dan menyetujui pengawal baru itu, tapi dia merasa tidak nyaman setelah melihatnya sekilas. Jenggot Liang Wen telah tumbuh dan rambutnya berantakan seperti sarang burung. Ditambah dengan piyamanya, dia terlihat sedikit kembung. Jangan membenciku. Aku akan berdandan sekarang. Liang Wen melihat rasa jijik di mata istrinya dan segera berlari ke kamar mandi, takut istrinya akan berubah pikiran pada detik berikutnya. Setelah tiba di pertunjukan, Liang Wen sangat merasakan apa artinya diserang. Liang Wen menyipitkan matanya dan mengamatinya dalam waktu lama. Dia hanya bisa mengeluarkan satu kata. Cantik. Tempat pertunjukannya tidak terlalu besar, tapi sangat menawan. Saat itu masih pagi, dan sinar kemasan matahari menyinari dengan nyaman. Layar yang telah diatur dengan hati-hati seterang batu giok. Seluruh biayanya sangat mahal, dan jelas sekali Kuzi telah menginvestasikan banyak uang. Saat ini, mereka sedang melakukan persiapan terakhir. Meskipun Liang Wen tidak menemukan apapun yang perlu diperhatikan, Kuzi masih berlari mengelilingi panggung, matanya menyala-nyala dan langkahnya cepat.
Liang Wen memandangi istrinya dan merasakan dia memiliki energi awet muda. Dia seperti sehelai rumput yang tumbuh liar di bawah sinar matahari. Diam-diam dia iri. Dia hanya memiliki energi seperti ini ketika dia masih muda. Mereka sibuk sampai tengah hari, dan Kuzi sudah berkeringat. Beberapa orang yang bertanggung jawab ingin keluar dan makan enak, tetapi tidak ada yang menggerakkan sumpitnya saat hidangan disajikan. Ada simpul di hati setiap orang, dan mereka tidak memiliki nafsu makan yang besar. Liang Wen tetaplah orang yang tidak berperasaan. Dia makan hampir semua makanan di meja bersama kedua anaknya. Namun, ia merasakan antusiasme di hati para wanita yang hadir di meja tersebut. Dia sangat menantikannya. Dengan tekanan sebesar itu, produknya tidak akan jelek. Mari kita makan sedikit, atau kita tidak akan punya tenaga di sore hari. Liang Wen tersenyum dan berdiri. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, izinkan saya bersulang untuk semuanya." Cucu juga berdiri dan tersenyum manis. Semua yang terbaik, untuk ibu dan bibi. Beberapa cangkir saling bersentuhan, menghasilkan suara yang jernih. Sebelum pertunjukan dimulai pada sore hari, Kuzi telah menghafal naskahnya. Dia pikir tidak akan ada masalah, tapi saat dia melihat kerumunan padat di bawah, suaranya sedikit bergetar. Para tamu yang terhormat, selamat siang, terlepas dari apakah dia ingat naskahnya atau tidak, lanjutnya. Segera setelah Kuzi selesai berbicara, kamera di bawah panggung mengambil gambar wanita lembut itu dan tepuk tangan meriah. Pertunjukan telah resmi dimulai. Batu di hati Kuzi akhirnya terangkat. Ketika dia sampai di belakang panggung, Kuzi menyadari telapak tangannya dipenuhi keringat. Saat ini, dia menyadari bahwa perkataan Liang Wen bukan tanpa alasan. Jika dia tidak makan, dia akan sangat lapar. Matahari tepat saat ini, dan cahaya terang menyinari setiap tamu. Jendela pertunjukan terbuka, dan angin luar yang hangat dan sejuk dengan lembut mengangkat rambut para model. Musik latarnya serendah suara angin, dan seluruh tempat begitu sunyi sehingga memiliki keindahan misterius. Semua model mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan rok hitam. Pakaiannya sederhana, tapi membuat syal sutra warna-warni menonjol. Syal itu seperti roh kecil yang mengalir di seluruh adegan. Itu bisa mengubah penampilannya, tapi tetap sama. Setiap kali seorang model keluar, para tamu di tempat tersebut akan melontarkan ucapan "wow" yang lembut. Setiap jenis metode pengikatan sangat artistik, dan ini pertama kalinya mereka melihatnya. Itu sangat baru, dan juru kamera tidak pernah meletakkan kameranya. Liang Wen juga sedikit menyesal tidak membawa kamera dari rumah. Sungguh mengejutkan. Istrinya sungguh luar biasa. Liang Wen melirik ke arah Kuzi, yang berdiri di samping. Dia benar-benar santai dan menatap para model di atas panggung dengan senyuman di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan dan kecerahan. Untuk sesaat, Liang Wen merasa dirinya sangat berbakat. Dia juga merasakan dari lubuk hatinya yang terdalam dia memang berhasil, dan setiap tepuk tangan adalah pujian yang tulus. Saat pertunjukan akan segera berakhir, Kuzi berdiri dengan lembut dan membantu kedua bayi kecil itu menyesuaikan pakaian mereka sebelum membiarkan mereka naik ke atas panggung. Tepuk tangan dan suara syatter dari penonton tiba-tiba meninggi. Cucu pernah melihat dunia sebelumnya. Dia menarik adiknya dan melompat ke depan, tidak takut dengan kamera di depan mereka. Sisi sedikit takut pada awalnya, namun tangan kecilnya dipegang erat di telapak tangan adiknya. Dia perlahan-lahan mengendurkan langkahnya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Liang Wen, dia bahkan melambaikan tangan kecilnya dan tersenyum, yang membuatnya semakin disukai. Setelah semua model pergi, Kuzi dan beberapa desainer lainnya juga naik ke atas panggung dengan mengenakan syal sutra dan membungkuk kepada semua tamu. Setelah itu adalah panggilan tirai. Semua orang mendengarkan dengan cermat. Hampir semua orang fokus pada apa yang dibicarakan Kuzi, dan bahkan suara syatter pun jauh lebih lembut. Tepuk tangan meriah dan berlangsung lama. Liang Wen bahkan berdiri dan bertepuk tangan. Pertunjukan ini bisa dikatakan yang pertama kali ia tonton, dan juga yang terindah. Awalnya, Liang Wen mengira akan berakhir seperti ini. Dia hendak bangun dan pergi ke belakang panggung untuk menjemput Kuzi untuk makan malam.
Mereka sepakat untuk mengadakan pesta perayaan kecil malam ini dan sudah memesan restoran. Tanpa diduga, Nyonya Chen mengundang Ku Zi ke atas sambil tersenyum. Presidenku, ada beberapa wawancara yang ingin Anda lakukan oleh para petinggi. Ku Zi merasa bentuk sapaan ini agak asing. Meskipun Dong Feng dan yang lainnya memanggilnya seperti itu di perusahaan, aneh jika Nyonya Chen memanggilnya seperti itu. Dia menyadari bahwa hubungannya dengan Ni Chen bukan lagi teman, dia juga bukan ibu cucu. Mereka adalah dua orang yang mandiri dalam karir mereka. Nyonya Chen datang dengan nada seperti bisnis. Liang Wen melihat Ku Zi berjalan dengan beberapa orang membawa peralatan di belakangnya. Dia tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit, jadi dia memeluk kedua gadis itu dan mengajak para desainer makan siang. Li Guo juga diundang. Ada pertunjukan di dalam, dan dia merasa bahwa dia tidak berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang di dalam, jadi dia menunggu Lin He di luar. Ketika Lin He keluar dari pertunjukan, wajahnya secerah gadis kecil, dan dia hampir tidak mengenalinya. Lin He masih menggoda Liang Wen. Dia mengangkat wajah kecil cucu dan bertanya, apakah ibumu lebih kuat dari ayahmu? Cucu dengan panik mengangguk. Tentu saja ibunya lah yang luar biasa. Ada banyak reporter hari ini. Meskipun dia masih muda, dia tahu bahwa jika reporter datang, mereka akan tampil di TV dan berita. Perusahaan ibu akan menjadi terkenal. Liang Wen berpura-pura marah dan hendak menjatuhkan penjaga pagar ini, menyebabkan cucu menjerit dan terkikik ketakutan. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, itu bukanlah semacam penolakan. Lin He jelas dalam hatinya. Liang Wen mengaku kalah. Dia dengan puas mengambil 1 inci lebih dekat. Bagaimana itu? Istrimu cukup mampu, kan? Liang Wen tertawa. Ini jauh lebih langsung daripada melihat Ku Zi menyibukkan diri di rumah, bangun pagi, dan tidur larut malam. Di masa lalu, dia mengira Ku Zi telah menderita dan mendapatkan uang hasil jerih payah. Dia tidak berharap dia melakukannya dengan baik. Tidak hanya kualitas pekerjaannya yang tinggi, tetapi dia juga mempunyai perasaan terhadap pekerjaannya. Dia tidak ingin berlagak lagi, jadi dia mengakuinya dengan murah hati. Dia memang luar biasa. Ku Zi ini benar-benar bahagia hari ini. Bukan hanya karena pertunjukan dan konferensi persnya sangat sukses, tetapi juga karena, selama wawancara, Ni Chen menyebutkan bahwa dia ingin menjadi distributor Jiale di Taiwan. Perusahaan Ku Zi baru buka beberapa tahun, tetapi dia sudah memiliki distributor. Ku Zi tidak mengharapkan permintaan ini, dan setelah dia sadar, dia sangat bahagia untuk sementara waktu. Demi persahabatannya dengan Nyonya Chen, dia tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Dia hampir tidak meminta apapun dan semuanya terjadi secara alami. Ketika Ku Zi tiba di pesta perayaan, semua orang baru saja memulai. Saat itulah Ku Zi menyadari betapa laparnya dia. Semua yang dia makan sepertinya dilahap seperti serigala. Liang Wen tersenyum dan berkata pada cucu, ibumu sangat lapar sehingga dia ingin memakan seorang anak. Ketika segala sesuatunya berjalan lancar, dia memang memiliki nafsu untuk melakukan segalanya. Setelah makan, Ku Zi masih merasa itu belum cukup. Melihat semua orang masih bersemangat, dia meminta Dong Feng untuk membawa mereka ke KTV. Liang Wen tidak mau berkencan dengan Ku Zi. Dia masih harus bekerja keesokan harinya dan tidak bisa merayakannya bersamanya. Dia memandang Sisi dalam pelukannya. Dia sangat mengantuk sehingga dia mulai tertidur seperti anak ayam yang mematuk nasi. Liang Wen membawa anak-anak kembali lebih dulu. Sebenarnya Liang Wen masih sedikit khawatir meski dia bilang akan kembali. Dia tidak bisa tidur. Liang Wen bangun dan menggunakan ponselnya untuk menelepon Ku Zi, tetapi tidak ada yang mengangkatnya, jadi dia tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk mondar-mandir di ruang tamu, melihat jam di dinding setiap 2 langkah. Pada jam 12, akhirnya terdengar suara berisik di pintu. Saat Liang Wen membuka pintu, Ku Zi berusaha menemukan lubang kunci dengan kuncinya. Ketika dia melihat Liang Wen yang tampak galak, dia berkata dengan bingung, "Terima kasih." Bahkan napasnya berbau alkohol yang manis. Dia mungkin banyak mabuk. Liang Wen melihat kakinya agak lunak dan menopangnya di bahunya. Wajahnya masih tanpa ekspresi. "Kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?"
Faktanya, Liang Wen pasti akan pergi mencari Ku Zi jika dia terlambat. Lin He dan yang lainnya minum terlalu banyak. Kami sedang minum dan bernyanyi, jadi saya tidak mendengar telepon berdering. Ku Zi memicingkan mata ke arah Liang Wen dalam keadaan mabuk dan melaporkan kepadanya secara rinci, hari ini, Nyonya Chen berkata dia ingin bekerja sama dengan saya, dia ingin menjadi distributor. Liang Wen menutup wajahnya. Dia sudah mengatakan hal yang sama di meja makan hari ini, tapi dia harus pamer lagi ketika dia kembali. Baiklah, baiklah. Cepat mandi dan pergi tidur. Sudah jam berapa sekarang? Besok, kita masih harus, ayo buka sebotol anggur lagi. Ku Zi masih linglung, menyenandungkan sebuah lagu. Liang Wen tidak bisa menahan tawa ketika melihat tatapan konyolnya. Presidenku juga memiliki sisi ini dalam dirinya. Dia bersenang-senang malam ini. Keesokan paginya, Liang Wen bergegas ke kantor. Melihat Ku Zi masih tertidur, dia menduga dia akan tertidur sebentar. Sebelum berangkat, dia tidak lupa mengingatkan Bibi Hui, dia minum terlalu banyak kemarin. Panaskan susu untuknya atau apalah. Bibi Hui setuju dan berbalik untuk sibuk di dapur. Kalau begitu aku akan membuatkan dia sup penghilang rasa sakit. Cucu sudah mengenakan pakaiannya dan mengemasi tasnya. Ketika dia melihat Ku Zi masih tidak sadarkan diri, dia memiringkan kepalanya dan bertanya pada Liang Wen, apakah ayah akan mengirimku ke sekolah hari ini? Meskipun sekolahnya sangat dekat, Ku Zi lah yang mengirim cucu setiap pagi. Faktanya, cucu lebih rela ayahnya mengirimnya karena terkadang ayahnya rela memberinya lebih banyak uang jajan. Akhir-akhir ini, dia sudah lama mencari pensil baru. Matanya berbinar memikirkan hal ini. Baiklah, cepatlah. Liang Wen mengambil tas kecil dari bahu cucu dan menyuruhnya memakai sepatu dengan benar. Ku Zi baru bangun ketika hari sudah hampir tengah hari, dan dia terbangun oleh dering teleponnya. Bahkan setelah tidur sekian lama, Ku Zi masih merasa sedikit pusing saat bangun. Dia mengusap pelipisnya dan menjawab telepon dengan mata menyipit. Apa masalahnya? Dong Feng, yang sedang menelepon, terdengar sedikit malu, tapi dia tetap mengolok-oloknya. Presidenku, apakah Anda masih tidur? Kami diundang oleh tim program televisi dan mereka menanyakan apakah kami dapat berpartisipasi. Program apa itu? Kepala Ku Zi terasa berat, dan dia masih sedikit mengantuk. Acara kencan. Dong Feng sendiri menganggapnya agak lucu. Kencan dengan wanita cantik, yang sangat populer akhir-akhir ini. Kali ini, Ku Zi tidak lagi mengantuk. Rating variety show ini selalu sangat bagus. Setelah abad ke-21, bisa dikatakan menjadi nama rumah tangga. Pertunjukannya baru saja dimulai dan tim program sedang mencari pria dan wanita lajang yang berprestasi untuk melakukan kencan buta di TV. Mereka tidak menyangka akan menemukan perusahaan Ku Zi. Tampaknya konferensi pers itu sangat berharga. Ku Zi memegang telepon dan merasakan pikirannya jernih. Tentu saja ini adalah ranting zaitun emas. Jika dia bisa memasukkan karyawannya, itu pasti akan menjadi cara yang baik untuk memperluas jaringannya. Sekalipun mereka tidak terkenal, tidak akan ada ruginya. Mereka bahkan mungkin menjadi pasangan. Dia pasti harus memanfaatkan kesempatan ini. Ketika Ku Zi tiba di perusahaan, semua orang dengan gembira mendiskusikan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Sudahkah kamu memutuskan? Ku Zi mengambil teh bunga dari tangan Dong Feng dan menyesapnya. Suasana hatinya menjadi cerah. Berapa banyak dari kalian yang masih lajang? Awalnya, Ku Zi mengira akan sulit menemukan kandidat yang cocok. Lagi pula, para wanita muda ini semuanya cukup tampan dan mungkin sudah punya pacar. Ketika dia bertanya, dia mengetahui bahwa hanya desainer Yuan dan Deng Dong yang memiliki keluarga. Semua orang masih lajang. Saat ditanya siapa yang bersedia berangkat, tidak ada yang menjawab apapun. Pada awalnya, Ku Zi sedikit bingung dan mengira gadis-gadis itu malu. Setelah bertanya, dia mengetahui pesanan meningkat tajam setelah konferensi pers. Kuartal berikutnya akan sangat sibuk, dan tidak ada seorang pun yang ingin menunda perolehan uang mereka. Ku Zi tertawa dan menggoda para penggerutu uang ini. Sebenarnya, hubungan juga sangat penting. Selain itu, alasan utama untuk pergi kali ini adalah untuk mengiklankan perusahaan. Sedangkan untuk berkencan, terserah kalian yang memutuskan.
Anak-anak muda ini tidak naif seperti yang dipikirkan Kuzi. Mereka tahu betul bahwa dalam cinta, seseorang tidak hanya harus bertemu orang yang tepat, tetapi juga harus tahu cara mengaturnya. Namun, semua ini membutuhkan waktu. Daripada menghabiskan seluruh waktu untuk orang yang tidak diketahui, lebih baik menghabiskannya untuk diri mereka sendiri. Gaji Kuzi cukup baik, dan kondisi mereka meningkat dalam segala aspek. Sekarang mereka tiba-tiba harus berhenti dari pekerjaan mereka untuk jangka waktu tertentu dan pergi berkencan, tidak ada yang sanggup berpisah dengannya. Gadis-gadis itu saling memandang, tapi mereka masih belum bisa mengambil keputusan. Kantor itu sunyi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, seorang gadis berdiri dan berkata, "Saya pergi." Orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Kuzi mendongak dan bertemu dengan tatapan lembut pihak lain. "Tentu, ayo pergi dan hubungi mereka nanti." Wanita muda yang berdiri bernama Yang Jing. Dia selalu menjadi sosok yang relatif pendiam di perusahaan. Yang Jing tidak tinggi, dan dia selalu berbicara dengan suara lembut. Dia terlihat lembut dan pendiam, dan dia selalu ramah kepada orang lain. Dia yang termuda, dan penampilan serta kepribadiannya sangat imut. Semua orang rela menyerah padanya, tapi ketika menyangkut pekerjaan, dia tidak pernah menyerah sedikit pun. Dia harus mempelajari setiap detail secara ekstrim. Ketika bukan waktunya untuk membahas masalah besar, dia hampir tidak banyak hadir. Kuzi mengerti bahwa Yang Jing telah membela kepentingan perusahaan dan diam-diam tersentuh. Ketika dia kembali dari syuting, Kuzi pasti akan memberikan kompensasi padanya. Setelah menentukan kandidatnya, mereka fokus pada riasan untuk beberapa hari ke depan. Saat istirahat makan siang, mereka akan masuk ke ruang pertemuan untuk menonton A Date with a Beauty. Awalnya, dia ingin melihat bagaimana tamu wanita lainnya akan mencocokkan pakaian mereka dan menggunakannya sebagai referensi. Pada akhirnya, semua orang berpakaian sangat keren. Mereka memiliki sosok dan temperamen, tetapi tidak satu pun yang cocok dengan gaya Yang Jing. Yang terpenting, Yang Jing biasanya berpakaian malas dan santai. Dia tidak terbiasa memakai pakaian itu dan itu terlihat canggung. Desainer lain sibuk mencari ide. Mereka bisa mengenakan apapun yang mereka inginkan atau tidak cocok. Jika saatnya tiba, mereka tinggal mengikat syal sutra dan mengetahui dari perusahaan mana. Namun, seseorang segera membalas. Mereka merasa hal itu terlalu disengaja dan terlalu bermanfaat. Mereka masih harus berdandan sedikit. Bagaimanapun, mereka adalah desainer. Dongfeng melihat bahwa semua orang mengkhawatirkan masalah ini dan merasa tidak perlu melakukannya. Sebenarnya semuanya baik-baik saja. Yang Jing kami terlihat bagus dalam segala hal. Kuzi juga merasa itu masuk akal. Daripada mengikuti tren, lebih baik dia mengenakan sesuatu yang lebih nyaman. Faktanya, gaya kasual dan malas ini dengan cepat menjadi populer dalam beberapa tahun, dan juga sangat menarik. Namun apresiasi estetika masyarakat saat ini lebih condong pada bintang Hong Kong yang beralis tebal, bermata besar, dan bergaya cerah. Karena itu, Yang Jing tidak merasa berkonflik lagi. Tekanan pada tubuhnya langsung hilang. Dia bilang dia akan menjadi tamu wanita, tapi dia lebih baik dalam menjadi dirinya sendiri. Lagi pula dia tidak pergi ke pertunjukan untuk menjadi tamu wanita. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.